ini kau masuk ke dalam zaman-zaman yang bisa disamarkan dengan teknologi. Bahkan orang-orang kudus yang lagi berjuang untuk hidup di dalam kebenaran lagi diintai oleh mereka, lagi dipantau oleh mereka, supaya mereka terperangkap. Tapi jikalau engkau bergulat, bergaul karib dengan Roh Kudus, mereka tidak bisa memantau engkau. Bagi yang tua, yang muda, hamba-hamba Tuhan harus penuh dengan kuasa pencurahan Roh Kudus, supaya menanti hari kemuliaan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Hai engkau umat-umat pilihan Tuhan, mari sembahlah Rajamu, mari muliakanlah Dia, karena Dia yang layak menerima pujian dan pengagungan. Dikala engkau memuji Dia dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, maka engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Engkau akan dapat penglihatan-penglihatan yang baru. Engkau akan bernubuat demi nama Tuhanku Allah Yesus Kristus. Ini firman yang hidup yang aku berikan kepadamu, supaya engkau bernubuat, supaya engkau dibangun di dasar kebenaran Allah, supaya engkau bisa melihat apa yang tidak pernah kau lihat. Engkau dijadikan bisa melihat oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi, sehingga apa yang indah dan yang manis, apa yang mulia Tuhan berikan bagimu. Aku berkata, aku berfirman dari surga, datanglah engkau hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Aku adalah batu karang yang teguh, di mana engkau mampu akan menjalani kehidupanmu bersama dengan aku. Akulah gembala yang baik, tak akan kekurangan engkau, karena engkau adalah anakku. Anak akan dipenuhi dengan apa yang dipunya oleh Bapa. Dan aku berfirman, jadilah anak yang berkenan kepadaku. Aku berfirman, bangkitlah engkau lebih dari pemenang. Aku berfirman dari surga, mari anak-anak muda, jangan sia-siakan hidupmu di gelap malam. Jangan sia-siakan hidupmu dengan pergaulan yang tidak baik, karena engkau adalah prajurit-prajurit Kristus yang akan berkemenangan dan bangkit, bukan hanya pemenang, tapi lebih pemenang. Itu janjiku bagi anak-anak muda. Hai anak-anak, tunduk kepala engkau kepada orang tuamu. Dengar-dengaranlah kepada Tuhan Allah yang menciptakan engkau. Hai anak orang tua, mari hiduplah engkau sepadan dengan Kristus, karena saat engkau kupanggil engkau di dalam kerajaanku. Engkau ada di dalam tanganku. Aku berikan penyambutan bagimu, orang-orang kudusku yang berjuang untuk melakukan kebenaran. Hai umat-umat pilihan Tuhan, bersatulah di dalam Kristus. Jangan engkau mengatakan kau yang paling benar, kau yang paling kudus. Hai hamba-hamba Tuhan, terimalah keselamatan yang daripada Tuhan. Jangan engkau berfirman, jangan engkau mengatakan firman Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan. Mari ikutlah dan setialah kepadaku sampai akhir panggilanmu di dalam kehidupan ini, dan engkau masuk dalam kekayaan kemuliaanku di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa engkau adalah pilihanku, maka katakanlah kebenaran firman Allah dengan benar, sehingga engkau mendapatkan mahkota di dalam kemuliaanku, sehingga engkau masuk dalam kerajaanku, sehingga kerajaanku tersedia bagimu, bagi umat-umat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Gereja, jangan engkau meninggikan dirimu sendiri, tetapi bangunlah kebersamaan, bangunlah kekudusan, bangunlah kemuliaan Bapa di dalam gereja Tuhan, supaya pencurahan Roh Kudus terjadi lagi di dalam kehidupan ini. Karena pencurahan Roh Kudus akan terjadi, dan hamba-hamba Tuhan yang mengatakan yang tidak benar akan dijatuhkan, dan mereka akan menangis. Tetapi orang yang hamba-hamba Tuhan, yang kudus, yang mau hidup di dalam kekudusan Allah, yang menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kekudusan itu
tidak mudah. Tetapi kalau engkau dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri, engkau akan mudah dituntun untuk masuk dalam kekudusan itu. Di dalam kekudusan itu engkau mendapatkan kemuliaan Allah. Engkau mendapatkan mahkota yang daripada surga. Engkau dipakaikan, engkau ditaruh mahkota di kepalamu, supaya dari kepala mengalir kepada seluruh kehidupanmu, bahwa engkau diberi mahkota kebenaran. Itulah hamba-hamba Tuhan harus menerima mahkota kebenaran, harus mendapatkan, mencari dan mengejar mahkota kebenaran. Kalau engkau yang berfirman tidak melakukan kebenaran, bagaimana engkau bisa memberikan kebenaran kepada orang lain? Maka jagalah kekudusanmu, jagalah pernikahanmu, jagalah anak-anakmu, supaya mereka cerminan daripada kebenaran yang kau beritakan. Maka oleh karena itu, hamba-hamba Tuhan, aku mau katakan sekali lagi, jagalah kekudusanmu. Karena banyak hamba-hamba Tuhan akan jatuh karena tidak kudus. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena hidup sembrono, seakan-akan hanya pemberita firman tapi tidak pelaksana, tidak mau taat. Jatuh karena apa? Perselingkuhan. Ada hamba Tuhan besar nanti akan jatuh dalam perselingkuhan, akan jatuh dalam hubungan yang tidak baik, yang tidak benar, yang di mata Tuhan itu tidak berkenan. Ini aku beritakan supaya hidupnya itu didengarkan baik-baik ini. Siapapun itu yang merasa engkau lagi diberkati Tuhan, baik dengan jiwa-jiwa, baik dengan keuangan, maka jagalah hidupmu dari kekudusan. Akan jatuh dalam dosa karena engkau lagi diintip oleh si iblis, singa yang mengaum-aum, sehingga engkau ditangkap oleh dan diperalat oleh si iblis itu. Maka jagalah dirimu dari segala kewaspadaan. Tentu hatimu yang paling pertama kau jaga. Jangan ada lagi yang hatinya tidak fokus kepada Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang maha besar, yang mampu meluputkan engkau dari perzinahan ini. Saya katakan akan terjadi, engkau akan dengar itu. Hamba besar jatuh dalam perzinahan. Ini dari Roh Kudus, dari surga, dari Allah Maha Tinggi, supaya orang yang mendengar hamba Tuhan ini supaya hati-hati. Tapi kalau kau tidak menjaga kekudusanmu, jatuh engkau. Jangan lewatkan. Kamu harus dengar ini baik-baik. Siapapun yang mendengar ini, dan akan melihat nanti apakah benar atau tidak yang kukatakan ini melalui hambaku ini. Sehingga kau yakin bahwa ini dari surga nanti saat terjadi. Perkataan ini dari Allah Maha Tinggi, Bapa di surga. Oh, enggak ada lagi begini-begini. Siapa bilang? Justru akan lebih banyak orang nanti bernubuat, dipenuhi oleh Roh Allah itu sendiri, untuk menyatakan supaya manusia dipisahkan daripada dunia. Bagaimana caranya? Hidup kudus, hidup benar, hidup bergaul dengan Allah itu sendiri, yaitu firman Allah. Makananmu bukan hanya makanan di dunia. Yang paling utama bisa membuat engkau kenyang, lega adalah firman itu sendiri. 3 hari 3 malam tidak makan pun engkau, jikalau kau bergulat seperti Yakub, dalam kesusahannya dia bergulat dengan Tuhan. Maka oleh karena itu, bergulatlah. Artinya, tiap hari kau bersama dengan firman itu. Firman itu memang daging, tetapi daging yang sudah diperanakkan. Daging yang sudah kudus dan benar. Bukan hanya daging yang saat ini kau rasakan, tetapi dia adalah daging yang kudus dan yang benar, yang tidak melakukan dosa, dan untuk dia dosa pun tidak dilakukannya. Dia bukan, orang bilang dia bukan hanya istimewa, bukan. Di dunia ini banyak yang istimewa, tapi Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah firman Allah, bukan diistimewakan. Supaya kau bisa memahami apa rencana Tuhan dalam hidupmu, bergaullah senantiasa. Ini pesanku pagi hari ini.
Siapapun engkau yang mendengar ini, hai hamba Tuhan yang lagi besar namamu, jaga kekudusanmu. Jaga kekudusanmu. Hiduplah benar di dalam Tuhan. Jangan takut. Bangsamu, bangsa Indonesia ada di tangan pilihan Tuhan. Ada pemimpin yang baru. Dulu saya udah katakan ini. Yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Pemimpin yang tenang, yang bisa membawa bangsa ini kepada janjinya Tuhan. Pemulihan akan terjadi bagi bangsamu, bangsa Indonesia. Ada kebangkitan bagi bangsamu. Secara ekonomi, keuangan, bangsamu akan dipulihkan. Akan bangkit. Orang dunia akan iri. Orang dunia akan melihat, memandang Indonesia, karena Indonesia ada di hati Bapa di surga. Indonesia ada di tangan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Indonesia ada di tangan yang maha kuasa. Maka engkau akan menikmati, mengecap kebaikan Tuhan lewat bangsa Indonesia. Karena di mana engkau berada, di situ engkau akan menerima karunia Tuhan. Anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Umat-umat pilihan Tuhan akan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Yang miskin akan diperkaya. Di bangsa Indonesia, anak-anak Tuhan akan menjadi berkat. Jangan takut. Pemilihan pemimpin bangsamu di bulan Februari tahun yang akan datang, atau tahun yang akan datang akan ada pemilihan. Sesungguhnya aku sudah meletakkan dasar yang benar di bangsa Indonesia. Mari hiduplah di dalam bangsa yang akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaannya. Karena apa? Udah banyak hamba-hamba Tuhan yang saya perkatakan lewat mereka, kaki dia daripada Roh Kudus ada di bangsa Indonesia. Terakhir akan masuk kepada Israel, Yerusalem. Setelah itu datanglah Hakim yang agung, yaitu Yesus Kristus, kedua kalinya ke muka bumi ini untuk memisahkan orang-orang kudus Tuhan dengan yang tidak kudus. Maka engkau yang mendengarkan ini, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka percayailah dia yang memberi engkau hidup, yang memberi jalan kepada engkau. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaanku kalau tidak melalui anaknya Yesus Kristus. Setiap telinga yang mendengar itu, mari dengarlah. Camkan baik-baik, hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada di kolong langit ini Allah yang lain yang dicipta tidak sanggup menyelamatkan umatnya. Hanya Yesus. Dia hidup. Dia lagi mati semua manusia yang ada di kolong langit ini. Jika engkau dirimu, kau akan menerima kemuliaan tubuh yang baru nanti. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Dengan logika, dengan pikiran engkau tidak bisa menerima dia. Tapi terima dengan iman, dengan hati yang penuh, bersyukur kepadanya, sehingga engkau masuk dalam rencananya. Ada lagi perang dunia terjadi sebentar lagi. Inilah caranya mereka supaya bisa mereka dalam satu identitas itu. Sudah mulai kan? Udah mulai. Semua sudah jadi. Tinggal menempelkan di tubuhmu. Sudah lengkap. Maka hidupmu akan dikontrol dengan alat itu. Jangan mau. Persiapkan dirimu supaya engkau mengenal kedatangannya kedua kali itu. Jika kau bergaul dengan dia,
tanda-tanda itu akan diberikan kepadamu dengan jelas. Engkau tidak bertanya-tanya lagi, engkau tidak disesatkan lagi. Jikalau kau mengenal dia, otomatis dia Raja akan mengenal engkau. Pribadinya, langkahnya, sikapnya, tutur katanya, engkau harus mengenal dia. Karena dia akan datang penuh dengan kuasa dari surga. Jangan sia-siakan waktumu. Bertobat, hidup bergaul dengan Kristus. Kau akan melihat zaman ini dari segi pemikiran Tuhan. Dan engkau pun tidak akan terjebak dengan dunia kegelapan ini. Karena engkau sudah diterangi dengan hikmat daripada Tuhan. Engkau sudah diberi kuasa untuk memilah-milah di mana ini kau masuk ke dalam zaman-zaman yang bisa disamarkan dengan teknologi. Bahkan orang-orang kudus yang lagi berjuang untuk hidup di dalam kebenaran lagi diintai oleh mereka. Lagi dipantau oleh mereka supaya mereka terperangkap. Tapi jikalau engkau bergulat, bergaul karib dengan Roh Kudus, mereka tidak bisa memantau engkau karena ada radar api Roh Kudus. Minta api Roh Kudus, minta api Roh Kudus, minta api Roh Kudus dalam hidupmu, supaya radar mereka bisa mati dengan api Roh Kudus. Maka hanya dengan api Roh Kudus mereka bisa dikalahkan. Api Roh Kudus miliki, punyai. Bagaimana kau mendapatkan itu? Hidup bergaul karib dengan Allah Roh Kudus itu sendiri. Karena dialah api yang bisa menghanguskan. Jika kau miliki itu, sebagai petinju akan berlatih meninju terus supaya dia keluar lebih dari pemenang. Baru disematkan dia sebagai petinju yang luar biasa. Sebagai pelari, dia akan terus berlari supaya dia masuk kepada garis finish. Maka Paulus mengatakan, apa yang di belakangku sudah kulupakan, dan yang di depan aku akan berlari-lari mengejarnya itu, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan kerajaan Allah. Kau berjuang, harus berjuang. Orang yang gak pintar bisa jadi mengalahkan orang yang pintar. Orang bodoh bisa mengalahkan orang pintar. Karena apa? Ada api Roh Kudus, ada hikmat Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus. Maka minta itu karunia hikmat supaya bisa membedakan mana yang dari surga, mana yang dari bumi ini. Berjuang terus, berjuang. Bergaul karib dengan Tuhan. Maka Tuhan berikan hatinya kepadamu. Kuberi hatiku kepadamu. Yes, dari surga berkata, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dari surga berkata, aku akan membangkitkan imanmu. Iman seperti siapa? Elia, Yosua, Henok, Kaleb, Rasul Paulus, Yohanes Pembaptis. Semua para rasul-rasul. Supaya ada semangat yang baru. Yang mereka berjuang sampai garis finish kehidupan mereka. Mereka tidak mau kalah sekalipun dipenggal kepalanya. Sekalipun dipenjara, disesah. Tapi mereka tidak pernah takut bahaya. Karena apa? Mereka merasakan karunia Tuhan. Mereka merasakan Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Mereka melihat perbuatan ajaib yang dia lakukan. Ada semangat yang baru. Hidupnya bukan hidupnya lagi, tetapi Kristus yang ada padanya. Sehingga mereka berani melawan pengacau-pengacau. Berani melawan ahli-ahli Taurat. Karena apa?
Tuhan sudah berikan api Roh Kudus. Mereka berbicara dengan hikmat Tuhan, sehingga setiap perkataan mereka tidak sia-sia. Karena apa? Karena firman Allah di dalam hidup mereka. Karena apa? Api Roh Kudus yang menyertai mereka. Karena firman itu api Roh Kudus juga. Tingkatkan hubunganmu lebih lagi, lebih akrab sama Tuhan. Lebih dari pemahaman ini yang Tuhan ucapkan ini akan kau dapat lebih lagi. Itulah keserupaanmu dengan Tuhan. Bisa engkau menyelami hati Tuhan. Bisa engkau menjangkau pikiran Tuhan. Itulah kesempurnaannya. Itulah namanya kepenuhan Tuhan. Engkau serupa dan segambar dengan Dia, itulah. Karena kau mengerti isinya hati Tuhanmu. Engkau memahami isi hati Tuhanmu. Sehingga engkau dituntun dengan api Roh Kudusnya untuk melakukan segala pekerjaan. Kau mengumpulkan harta yang besar, harta yang banyak dari dunia ini, gak ada artinya. Dikala Tuhan izinkan ada tsunami, gelombang, angin puting beliung, angin kencang, badai. Ada gunanya itu? Sekalipun engkau ada di dalam badai itu, kalau kau bergaul karib dengan Rajamu, Yesusmu, engkau tetap tenang mengatakan, kenapa? Betul aku dipercayakan kekayaan harta, tapi hatiku bukan di harta dan kekayaan itu. Hatiku milik Tuhan. Sekalipun daging dan tubuhku lenyap, tetapi karya Tuhan, Yesus Kristus tidak akan lenyap daripadaku. Inilah yang Tuhan mau bagi anak-anak Tuhan. Berjuang. Jangan khawatir akan kehidupanmu. Burung di urara pandang itu, Tuhan sediakan makanan. Lihat gunung-gunung. Lihat pohon-pohon di gunung sana yang tidak ada yang memelihara. Mereka tumbuh. Apalagi engkau, jikalau engkau bergulat, bergaul karib dengan Tuhanmu. Bukankah aku sudah berfirman, Allahmu memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Kau cakap menanggung segala perkara, sekalipun kau di lembah kekelaman. Bahwa Yesus memeliharamu. Air kehidupannya melegakan. Engkau tidak disusahkan dengan kesusahanmu, tetapi justru engkau diberi kekuatan. Inilah firman-Ku pagi ini untuk kau diteguhkan bahwa kesusahan yang kau alami tidak seberapa dengan anugerah penyelamatan Kristus yang begitu besar dalam hidup. Darahnya sendiri diberikan, apalagi yang lain. Kau sudah memiliki kerajaan. Di dalam kerajaan Allah itu segala sesuatu. Maka Dia katakan, diperintahkan, minta. Dan kau meminta untuk menjadi sombong, ya Tuhan gak kasih. Tapi kalau kau meminta untuk kau menjadi berkat dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan membuka pintu gerbang berkatnya bagimu. Kau dituntunnya seperti rusa merindukan air. Demikianlah hatimu merindukan air kehidupan dari Bapa di surga. Terus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan firman Allah. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan sejati kepadanya. Engkau akan dibuat menjadi seperti pohon yang hidup di tepi air, yang tidak pernah merasakan layu dan kering, tetapi dia hidup karena Tuhan dandani sedemikian rupa hidupmu itu. Maka buatlah hidupmu semakin mendekat kepada penguasa langit dan bumi yaitu Kristus Yesus. Maka dipercayakannya kepadamu apa yang perlu dan mana yang kau butuhkan. Tuhan memberkati pagi hari ini.